Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rela Dwi Respati, SSTMM, dosen tetap Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang mengampu mata kuliah Food and Beverage Service dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran pertemuan ke-14 dengan sub CPMK mahasiswa mampu mengidentifikasi tren usaha kuliner dan pelayanan restoran serta menganalisis dampaknya. Metode pengajaran pada pertemuan ini adalah diskusi dan studi kasus. Berikut ini cuplikan pengajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Ada yang nggak hadir? Hadir ya, ada total 25 orang, semuanya hadir. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita memasuki perkuliahan yang ke-14 ya. Sudah 13 kali pertemuan, sudah praktik semuanya, ya kita sudah pernah role play juga tentang operasional restoran secara keseluruhan. Hari ini kita akan membahas tentang tren usaha kuliner dan pelayanan restoran 2025. Seperti kita tahu, tahun 2025 ini hampir semua bidang, semua industri memasuki era digitalisasi, ya, eranya sosial media. Kalian punya keuntungan di mana semuanya serba mudah, semua serba dimudahkan. Ya, mau pesan makanan sekarang bisa pakai GoFood, pakai aplikasi di rumah aja, nggak usah datang ke restoran. Ya zaman dulu kalau di kosan pengen makan tengah malam itu biasanya harus keluar atau nahan lapar sampai pagi, ya kan, karena nggak ada aplikasi seperti yang kita punya sekarang ini. Baik, di era digital sekarang ini restoran pun berkembang, pelayanan di restoran berkembang, ya. Semua yang kita lakukan di praktikum sebelumnya kita melakukannya dengan sistem yang masih manual. Kalian take home order masih pakai KOT, kalian take home order masih pakai kertas gitu ya, kalian masih mencatat orderan atau pesanan dari pelanggan gitu. Kita belum menggunakan teknologi yang sudah digital seperti restoran-restoran kebanyakan. Tetapi tentunya kalian juga harus tahu ilmunya. Dan pastinya saya yakin kalian sudah pernah mengalaminya. Ya, contoh dari inovasi teknologi QR menu dan e-order. Contohnya apa? Restoran mana sih yang sudah pakai QR code ini? Bisa kasih contoh? Gacoan, apalagi? McDonald's, oke, apalagi? Richeese, Ichiban, hampir semua restoran fast food sudah menggunakannya ya. Dan apakah itu memudahkan kita untuk memesan makanan? Memudahkan. Apa aja sih keuntungannya yang kalian rasakan ketika kalian datang ke restoran yang sudah menggunakan QR code atau e-menu ini dibandingkan dengan restoran-restoran yang masih manual? Oke, memesan jadi lebih cepat. Makanan datangnya pasti lebih cepat juga. Terus apa lagi? Meminimalisir kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan order. Oke. Terus apa lagi? Tidak harus menunggu waitressnya datang terlalu lama. Kita nggak perlu manggil-manggil gini, hey gitu ya, nggak perlu lagi karena semua sudah tersedia di atas meja ya, atau mereka sudah punya aplikasi yang tersedia di ruangan tersebut. Teknologi QR menu dan e-order ini tentunya menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik itu bagi pelanggan maupun bagi pemilik restoran ataupun pekerja di restoran. Ya, bagi pemilik restoran dengan menggunakan QR code ini, dia akan sangat terbantu sekali. Apa sih? Apa dampaknya buat restoran yang mereka menggunakan digital atau QR code menu ini atau e-order ini? Apa kira-kira? Mengurangi beban karyawan, Yes. buat mengurangi pengeluaran untuk cetak menu. Mengurangi cetak buku menu. Ya bayangkan, menu yang berganti setiap minggu. Perusahaan harus mencetak buku menu setiap minggu, mengeluarkan uang begitu banyak untuk mencetak menu. Yang kalian tahu, buku menu yang ada di restoran fine dining, itu pasti buku menunya
harus eksklusif dan pasti biayanya juga tidak sedikit ya. Kemudian mengurangi beban kerja karyawan. Karyawan nggak perlu lagi mencatat ya, mencatat pakai tulisan tangan, udah tulisan tangannya jelek nggak kebaca ya kan. Nah, kalau tulisan tangan jelek tidak terbaca, orang bisa salah baca, mengakibatkan salah pesanan. Ya, kita tulisnya soto ayam, lalu orang kitchen bacanya soto kambing. Walaupun jauh banget padahal ya. Soto kambing. Ya, itu akibat dari tulisan yang tidak terbaca. Nah, kalau kita sudah menggunakan yang namanya digitalisasi ini, e-menu tadi, nggak ada lagi tuh kesalahan penulisan. Ya, semua yang kita pesan atau yang dipesan oleh tamu tinggal klik klik klik, lalu mereka atau pesanan tersebut akan diteruskan langsung oleh sistem ke dapur untuk makanan, ke bar untuk minuman, ke kasir untuk jumlah pembayaran gitu. Jadi si karyawan nih, si waiter ini nggak perlu lagi jalan-jalan, oh ini yang warna merah harus ke dapur, oh yang warna kuning ke kasir, oh yang warna putih ke bar misalnya gitu ya, nggak perlu lagi, tapi sudah otomatis semuanya tersebar ke tempatnya masing-masing. Nah, analisis data ya, analisis data ini juga penting. Restoran biasanya mereka membutuhkan yang namanya data dari pelanggan atau tamu ya, mereka punya yang namanya survei. Ketika tamu datang ke restoran mereka, lalu dikasih yang namanya guest comment card ya, untuk menilai bagaimana pelayanan di restoran ini, bagaimana pelayanan dari, ada namanya tuh, ya nama si waiternya itu ditulis, pelayanan dari rela ini bagaimana, misalnya dia melayaninya cepat, kecepatannya berapa poinnya ya kan, kesalahan order ada tidak gitu. Nah, kalau dia masih manual ya, perusahaan akan perlu membayar orang untuk melakukan pengolahan datanya dari mulai input ya, input misalnya 1 bulan itu dikumpulin semua guest card-nya, lalu diinput ke dalam sistem atau mungkin pakai Excel gitu ya, terus diolah untuk mengetahui berapa persen sih kepuasannya, puas atau tidak sih tamu ini terhadap pelayanan kita. Nah, kalau dengan sistem yang sudah digitalisasi ini, semua data langsung tersimpan. Ya, data langsung tersimpan otomatis, kita jadi punya bank data ya, nggak kemana-mana, lalu hasil survei pun bisa langsung terlihat gitu, sehingga memudahkan dan juga efisiensi ya tentunya untuk perusahaan. Kepuasan pelanggan, layanan yang lebih cepat dan transparansi biaya meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Tentunya tadi pelanggan bisa melihat menunya dengan jelas ya, kalau di aplikasi udah ada gambarnya, udah ada penjelasannya, udah ada harganya. Jadi dia nggak tanya-tanya lagi ke waiternya, ini harganya berapa, atau tanya lagi ini rasanya pedes atau enggak, tanya lagi nih di dalamnya ada telurnya atau enggak, tapi sudah semuanya dijelaskan di dalam e-menu tersebut. Biasanya di restoran-restoran di luar negeri yang memiliki 4 musim, mereka mengganti menu mereka sesuai dengan musim dari negaranya tersebut. Lagi musim apa nih misalnya di situ? Oh, lagi musim bayam. Jadi si chef itu akan berpikir kira-kira makanan apa sih yang bisa diolah dari bayam. Ya, atau kalau di kita biasanya musimnya itu buah-buahan yang lebih banyak ya. Misalnya lagi musim durian. Durian apa sih yang bisa diolah dari durian gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa diolah dari mangga misalnya. Nah, itu adalah tugas dari chef untuk mengolah makanan-makanan musiman tersebut sehingga bisa dijual sebagai variasi dari menu yang ada di restoran. Baik, model operasi efisien, konsep self-service dengan bantuan teknologi, sistem e-order mengurangi kebutuhan staf pelayan, pelatihan staf multifungsi untuk fleksibilitas operasional. Jadi dengan digitalisasi ini, perusahaan bisa meng-cut banyak cost, ya, termasuk cost labor atau labor cost. Ya, mereka tidak memerlukan banyak orang lagi untuk melakukan pelayanan di restoran. Pernah nggak kalian datang ke restoran karena dipengaruhi oleh postingan teman-teman di Instagram misalnya? Pernah. Restoran apa yang pernah kalian datangin? Apa yang viral di media sosial atau Instagram terus bikin kalian pengen datang gitu? Ramen apa? Ramen ya, atau suka ramen ini masih satu grup nggak sih? Oh, beda. Suka ramen sama ramen ya beda. Kenapa? Apa yang membuat kalian lalu tertarik pengen datang? Oke, promonya katanya murah, rasanya enak ya, terus ada lagi nggak selain murah dan enak? Tempatnya oke, Instagramable, itu yang dicari Gen Z sekarang ya kan. Belinya es teh manis, yang penting bisa foto-foto kan biasanya kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya FOMO. Pernah dengar FOMO? Nah, apa itu FOMO? Bahasa Indonesianya apa sih istilah fear of missing out ini? Takut ketinggalan apa? Takut ketinggalan tren ya. Di zaman sekarang ini kan sosial media ini benar-benar menjadi influence setiap orang ya kan. Kita ada nggak yang nggak punya Instagram? Semua punya ya, follow saya ya. Harus itu ya.
Di Instagram kita lihat tiap kali scroll ada makanan, tiap kali scroll ada berita tentang diskon-diskon gitu yang terbaru apa. Nah itu yang menyebabkan kita pengen tahu. Nah FOMO, fear of missing out, takut banget kita nih ketinggalan berita, takut ketinggalan, oh teman-teman udah pernah ngerasain, saya kok belum. Gitu. Ada berita itu lalu cepet-cepet nih, udah kesini belum? Belum, kesana yuk gitu kan. Si A udah kesana, masa kita belum gitu kan. Itulah fear of missing out. Influencer juga banyak digunakan oleh restoran-restoran baru ya untuk menjadikan restorannya viral. Walaupun restorannya sebetulnya nggak banget gitu ya, rasanya biasa aja gitu ya. Tapi karena dia ingin mendatangkan orang banyak, dia pakailah teknik influencer ini. Ya, tahu sendiri kalau influencer sudah posting, wah siap-siap aja rame gitu kan ngantri. Ya, dan orang-orang ini biasanya rela ngantri loh. Ya kan demi kefomoannya ini. Mereka mau ngantri 3 jam pun mereka bersedia gitu ya untuk nyobain yang lagi viral. Nah, pernah dengar nggak sih kalian satu restoran yang kita datang ke sana bukannya dilayani dengan baik, tapi dimarahin? Karen's Diner. Makanannya dilempar, ya. Mereka bawa makanan ke kita, makanan dilempar. Terus dia ambil, dicomot tuh makanan satu, dia colek, dia makan. Jijik nggak sih? Itu kan makanan kita ya, kenapa dia pegang gitu? Udah gitu pakai gini pula lagi. Ya kan? Yang itu kita yang bayar loh gitu kan. Ini kalau terjadi di restoran yang biasa gitu ya, mungkin kita udah gimana? Udah marah-marahnya bukan marah-marah lagi ya, udah luar biasa gitu kan. Ya, coba kita lihat satu lagi. Nah, kasih tisu dilempar. Nanya, dibalikin tanya gitu ya. Karen Diner. Ini restoran yang asalnya dari dari mana? Ada yang tahu? Dari Australia. Jadi aslinya dia ini dari Australia. Dia buka di Jakarta itu sebagai pop up sebetulnya. Pop up itu maksudnya dia bukan restoran yang memang akan tetap tinggal di Jakarta. Jadi dia cuma kayak apa ya, penarik perhatian gitu ya. Makanya Karen Diner yang di Jakarta itu ada batasan bukanya gitu. Dia hanya buka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan apa sampai bulan apa. Sehingga orang-orang tuh jadi kayak yang, oh ya harus ke sana sekarang karena nanti akan tutup, nggak akan ada lagi gitu. Jadi orang-orang yang datang ke sana biasanya yaitu karena FOMO, ya mereka pikir saya harus paling tidak satu kali aja ngerasain datang ke restoran tersebut, pengen tahu gitu. Nah restoran asal Australia ini bekerja sama dengan bengkel Burger and Brew di Indonesia, makanya mereka kan servingnya makanannya burger ya, mereka punya menunya burger. Nah memang konsepnya seperti itu, tamu yang datang harus diomel-omelin gitu ya, tidak diberikan pelayanan dengan excellent atau service excellent yang selama ini kita pelajari, yang harus tersenyum, harus pokoknya pelanggan adalah raja ya, mereka marah-marah kita harus dengarkan, mereka komplain kita harus uh, apa dengan baik gitu ya, memperhatikan komplain tersebut. Nah kalau ini justru memancing komplain gitu ya, makanan dilempar, makanan dicobain sama mereka, nanya malah dibentak gitu. Nah pelayanan yang seperti ini ternyata cukup menarik perhatian ya. Konsep anti mainstream, pelayanan sengaja tidak ramah, menciptakan pengalaman berbeda yang kontras dengan standar hospitalitas tradisional. Pelanggan membayar untuk pengalaman dimarahi tadi ya. Dorongan FOMO, konsumen terdorong untuk mengunjungi karena takut ketinggalan tren dan ingin menjadi bagian dari percakapan sosial tentang pengalaman unik. Ini orang-orang yang tadi nggak mau ketinggalan tadi, mungkin dia juga konten kreator juga ya. Zaman sekarang semuanya dikontenin ya, zaman sekarang cari uang tuh katanya gampang lewat konten. Kalian udah coba belum? Belum, cobain. Perubahan ekspektasi. Fenomena ini mengubah cara restoran membangun reputasi online dan menciptakan standar baru dalam diferensiasi pengalaman kuliner. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan ini sebagai service excellence seperti yang biasa kita pelajari. Service excellence-nya versi mereka ya marah-marah gitu. Jadi di Karen's Diner ini semua waiter atau waitress-nya itu dilatih untuk marah-marah. Ya, mereka dikasih pelatihan gimana caranya judes ya, pelayanannya judes, gimana caranya dia bereaksi terhadap pelanggan gitu yang baik-baik ataupun yang enggak gitu ya. Jadi mereka memang dilatih untuk marah-marah. Oke. Okay? Nah, dari kasus tersebut, kasus Karen's Diner tadi, menurut kalian kenapa sih banyak orang tertarik mencoba meski pelayanannya kasar? Kenapa? Kenapa kok banyak orang datang gitu? Mau aja datang dimarah-marahin. Mungkin karena pengalaman yang unik aja sih, baru pertama kali dia mencoba buat kebutuhan tertentu. Oke, untuk konten kreator itu pastinya membantu kontennya jadi viral juga ya, dari sesuatu yang viral. Terus
mungkin pengalamannya juga kan dia baru pertama kali yang ngerasain pengalaman di mana-mana gitu, makanya dia tertarik ke sana. Pengalaman yang unik, nggak ada di tempat lain. Satu-satunya restoran yang pelayanannya dengan marah-marah hanya ada di Karen's Diner ini. Ya, lalu apa sih perbedaan antara kasar tapi lucu dengan body shaming? Menurut kalian pelayanan seperti itu rentan body shaming nggak sih? Karena yang namanya orang Indonesia, ya kasarnya orang Indonesia itu kadang-kadang ngata-ngatain yang berhubungan sama fisik gitu ya. Dan kadang-kadang mereka menganggap itu lucu, tapi padahal itu adalah body shaming. Contohnya, ada bisa kasih contoh body shaming itu kayak gimana sih? Gendut gitu ya, ini makanan lo gitu kan, misalnya dia bawa makanan buat lo nih gendut gitu kan atau apa. Nah, hal yang seperti itu yang dibatasi di Karen's Diner ini. Mereka dilatih untuk marah-marah tapi tidak body shaming gitu ya, walaupun mereka terlihat ngomongnya kasar ya, terlihat rude ya, kalau orang bilang rude service, tapi mereka tetap menjaga yang namanya body shaming, itu tetap tidak boleh. Lalu apakah ada dampak negatif dari pengalaman rude service ini terhadap psikologis pelanggan dan juga psikologis pegawainya? Dari pelanggan dulu deh. Menurut kalian, kalau kalian datang ke satu tempat atau restoran dengan metode yang seperti itu, metode servis yang dimarah-marahin itu, pengaruh nggak sih ke psikologis kalian? Gimana pengaruhnya? Jadi ngerasa nggak dihargai, terus ragu buat kembali ke tempat itu karena udah tahu di situ tuh udah pasti marah-marahnya. Yang namanya orang marah-marah di depan umum loh. Kita dimarahin, kalau dimarahin di private aja rasanya gimana ya? Kok saya dimarahin? Ini dimarahin di depan umum, mungkin dimaki-maki ya, di depan umum gimana orang lain ngelihat. Jadi bahan tertawaan orang lain, ya kan? Nah, restoran ini kan memang tujuannya seperti itu. Tujuannya apa ya, lucu-lucuan gitu ya menurut mereka. Jadi marahin orang, orang lain ketawa gitu. Nah, yang dimarahin belum tentu dia lagi kondisinya baik ya. Ketika kondisinya lagi baik terus ikutan ketawa, tapi ketika bercandaannya mungkin dianggap berlebihan, malah jadi pengen nangis nggak sih, pengen pulang gitu ya. Oke, itu secara psikologis untuk si pelanggan. Tapi untuk si karyawannya, ada nggak sih efek psikologis bagi pelayannya? Ada. Apa contohnya? Kenapa? Biasanya kan orang nggak tahu jadi mungkin tekanan batin karena harus marah-marah ya. Nah, makanya mungkin pada saat mau ngelamar ya, kita udah tahu nih harus marah-marah, itu kita harus siap banget ya, siap banget dengan mental yang oh saya tiap hari datang nih harus marah-marah ya kan. Tapi kondisi yang selalu marah-marah itu ya ketika kita pulang nih, apakah itu akan terbawa jadi pengen marah-marah terus gitu ya? Di rumah kebawa dari kerjaan, di tempat kerja saya nggak apa-apa marah-marah terus, di rumah marah-marah sama orang tua dimarah-marahin, orang tua minta tolong bantu, tolong dong bawain piring gitu ya, ambil aja sendiri karena udah terbiasa di tempat kerja bilang begitu kan, ambil aja sendiri, akhirnya terbawa. Nah, secara psikologis mungkin dalam jangka waktu lama ya kondisi seperti ini bisa mempengaruhi kejiwaan kita juga. Makanya sekarang ya restoran ini kabarnya sudah tidak ada lagi, ya sudah ditutup. Ya, apakah mungkin karena pelayanan seperti ini tidak cocok di Indonesia? Tidak cocok ya. Kenapa nggak cocok di Indonesia? Kalau di Indonesia itu cenderung kayak sopan, tamunya lebih gitu. Kayak tamunya lebih. Baik-baik kan tadi kayak orang Inggris itu cuma sama tamu doang. Oke. Ya, kita orang Indonesia adalah orang yang dikenal dengan berbudaya tinggi ya. Kita diajarin orang tua dari kecil untuk sopan santun, ya menghargai orang tua, mau makan aja mulut nggak boleh bunyi, ya nggak boleh kecap-kecap gitu ya. Ini tiba-tiba kayak culture shock nggak sih kalian tiba-tiba datang ke restoran dimarah-marahin gitu ya. Nah mungkin ya inilah yang menyebabkan juga salah satu penyebab restoran ini ditutup. Ya walaupun mungkin ada berbagai faktor yang menyebabkan restoran ini tutup, tidak hanya saja dari pelayanan yang rude service tadi, karena ini di Indonesia ya di mana orang-orangnya katanya soft spoken ya. Jadi hal-hal yang seperti ini memang sangat tabu. Apalagi kalau ada anak kecil ya datang ke situ bawa anak kecil gitu ya, terus dia mencontoh ya yang seperti itu. Atau sekarang anak-anak udah bisa akses sosial media, dia lihat di sosial media kok marah-marah kayak gitu nggak kenapa-napa, orang malah ketawa-ketawa, akhirnya itu dianggap normal gitu ya. Nah hal-hal yang seperti itu yang dihindari. Baik, kita sudah berada di ujung perkuliahan. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya tentang tren kuliner yang sekarang ini sedang begitu marak di Indonesia ya. Hari ini materi terakhir, tapi pertemuannya masih ada satu pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan terakhir itu kita akan lakukan evaluasi. Ya, evaluasi mengenai keseluruhan materi yang sudah kita pelajari di semester ini. Apa saja yang harus kalian siapkan? Ya, siapkan nih sebelum kita ketemu minggu depan. Kalian harus siapkan apa saja
yang sudah kalian pelajari selama 1 semester. Buat ringkasannya, ya, buat ringkasan dari keseluruhan materi yang sudah kita pelajari. Praktikumnya sudah apa saja, kemudian hal-hal apa saja yang sudah kita diskusikan, ya, kemudian hal baru apa sih yang sudah kalian dapat dari pengalaman belajar F&B service ini. Ya, kalian siapkan, minggu depan akan kita bahas bersama-sama untuk pertemuan terakhir. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMT Restoran, the best.